Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di dalam waktu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap hari kita semakin dikuatkan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya, anak-anak Tuhan tetap luar biasanya. Ya, tetap luar biasa anak-anak Tuhan. Bukan berarti kita tidak ada masalah. Masalah tetap boleh ada, tetapi Tuhan yang akan ambil alih dan Tuhan yang akan berperang bagi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Buka hatimu, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Gunung
Bapa dalam surga, tiada janji seperti apa yang ada padamu. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengucap syukur pada sore hari ini. Karena kami boleh menghampiri hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan. Di dalam hari-hari ini semakin dekat dan melekat kepada Engkau. Semakin boleh mengerti Tuhan akan kehendak-Mu. Terlebih di saat situasi yang tidak menentu ini. Kami mohon akan bimbingan melalui firman-Mu. Dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman ini dan juga hamba-Mu. Sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Dan kami tidak akan bergoncang. Karena Tuhan Yesus yang ada di dalam diri setiap pribadi anak-anak Tuhan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu kami mau diperbaharui hari demi hari melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semuanya mengatakan amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan belajar kembali akan firman Tuhan. Dan tema pada sore hari ini, ada apa di balik kata-kata. Ya saudara, kadang-kadang kita sudah gak sadar lagi kita setiap kali kita berbicara asal kita berbicara. Tetapi ada apa di balik kata-kata yang kita ucapkan. Oleh karena itu saudara, kita mau belajar. Ya, oleh karena itu sebelumnya kita akan lebih jauh membahas daripada firman Tuhan yang kita pelajari ini. Di balik perkataan itu ada apa? Di balik kata-kata itu ada. Mari kita buka di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya saudara, firman Tuhan ini tadi dikatakan oleh Daud yang mengucapkannya. Mudah-mudahan Tuhan berkenan akan kata-katanya. Jadi setiap perkataan yang keluar daripada bibir mulut kita, itu semuanya juga Tuhan Yesus mendengar. Ya saudara, kenapa Alkitab menaruh perhatian terhadap perkataan kita? Karena perkataan itu adalah benih. Ya, apa yang sering diperkatakan itu yang kita nikmati. Perkataan yang buruk akan menghasilkan keburukan. Sebaliknya, perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Ya saudara, jadi perkataan itu berkuasa membangun atau menghancurkan hidup kita. Ya, ada beberapa makna daripada perkataan. Ya, saudara tahu bahwa ada daya cipta di balik perkataan yang saudara ucapkan, yang kita ucapkan, ya, itu akan membuat sesuatu daya cipta, ya, dan kata-kata itu mempunyai kuasa tanpa kita sadari. Banyak orang tidak mengerti, ya. Ada beberapa sedemikian rupa yang dikatakan oleh Raja Salomo, saudara, penulis dari sebagian besar kitab Amsal di Perjanjian Lama, sering menulis dan dikatakan, di balik setiap perkataan ada kuasanya. Kita bisa baca di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi berhati-hatilah. Mungkin saudara mengatakan, oh pastor saya baru sekarang mengerti. Saya tidak mengerti dulu bahwa ada sesuatu di balik perkataan yang saya ucapkan. Ya, saudara, dan sering kali kita mengatakan perkataan itu dengan emosi atau lost control dan semuanya itu mengakibatkan sesuatu yang buruk. Ya, perkataan berpotensi untuk menghasilkan konsekuensi yang positif dan negatif. Ya, saudara, mari kita baca di dalam Amsal 18 ayat yang ke-20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya saudara, dan itu benar-benar terjadi. Ya, bahwa mulut orang itu akan membawa
benar-benar suatu dampak yang sedemikian rupa. Ya, kata-kata itu menentukan kehidupan kita di bumi loh. Ya, tanpa kita sadari. Ya. Dan dikatakan tadi perutmu dihasilkan oleh hasil mulutmu. Ya, kuasa omongan itu luar biasa. Saudara percaya? Misalnya kalau kita bekerja di dalam satu perusahaan, kemudian tanpa kita sadari perkataan kita itu sudah menyakiti sesama kita. Kemudian terjadi perseteruan di dalam pekerjaan. Dan itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Dan tahu-tahu bos marah dan orang tersebut dipecat. Dan akhirnya apa? Penghasilannya tidak ada. Jadi apa yang biasanya dikenyangkan dengan segala pekerjaannya. Karena perbuatan kita yang lost control, akhirnya dia harus berhenti bekerja. Ya saudara, hanya dari perkataan yang tidak berhati-hati. Kuasa omongan itu luar biasa sekali. Ya, sedemikian rupa saudara, kalau Anda melihat di TV atau di banyak terjadi di Facebook atau di media saudara, itu promosi berbagai macam saudara. Produk-produk yang dipromosikan dengan luar biasa. Contohnya misalnya tentang kecantikan. Ya, berapa banyak produk-produk kecantikan yang kalau kita pakai, ya, itu akan membuat kita menjadi awet muda, membuat kita semakin lebih cantik atau apapun. Tetapi kenyataannya saudara, apa yang sudah kita beli dengan menghabiskan uang yang banyak itu tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena banyak orang terpengaruh oleh perkataan dari yang jual tersebut. Dari sales tersebut. Kita percaya apa yang dia katakan. Ya, jadi di dalam kata-kata itu ada kuasa. Di dalam kata-kata itu akan mempengaruhi sesama kita. Dan juga dampak untuk diri kita sendiri. Ya saudara, sedemikian rupa kita melihat. Perkataan berkuasa memberikan hidup. Ya, memberikan sesuatu, kalau kata-kata itu jujur dan membangkitkan semangat, ya, dengan perkataan yang kita ucapkan, orang percaya kepada kita atau kita tidak dipercayai oleh orang, itu semua dari perkataan yang kita keluarkan dengan perbuatan melalui kata-kata tersebut. Ya. Namun perkataan juga dapat merusak dan membunuh, saudara. Membunuh lewat apa? Kebohongan. Dan gosip. Gosip itu terlalu jahat saudara. Karena gosip itu tanpa sadar menghancurkan hidup sesama. Ya, mengatakan sesuatu yang negatif. Padahal belum tentu akan kebenarannya sedemikian rupa. Dan orang sangat suka sekali untuk bergosip. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa perkataan yang kita ucapkan itu akan memberi hasil yang baik? Ya, satu-satunya cara adalah dengan tekun jagalah hatimu. Ya, milikilah hati yang bersih. Mari kita lihat di dalam Matius 12 ayat 34b sampai 37. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, kita akan mengalami pengadilan. Ya, pada waktu saat kita pulang kepada Bapa. Apa saja yang kita sudah tabur melalui perkataan kita. Ya, apakah itu perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, ataukah perkataan yang mencelakakan orang lain. Ya, sehingga membuat orang lain itu menjadi menderita. Ya, kadang-kadang kalau kita berbicara sesuatu itu tanpa kita sadar, kita gede-gedein, kita buat drama, kita membuat suatu drama, ya, supaya membuat orang itu tertarik di dalam perkataan tersebut, ya saudara. Tetapi kita tidak tahu buktinya, apakah perkataan itu bisa dipercaya ataukah perkataan itu tidak bisa kita percaya. Jangan sampai orang tidak percaya di dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Jadi sudah ada stempel. Oh, si A itu tukang gosip. Oh, si B ini tukang memfitnah. Jangan sampai hal-hal yang negatif itu sudah
menstempel di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu saudara sekali lagi, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Supaya apa yang keluar dari hati itu adalah semua perkataan yang membangun, perkataan yang baik dan berguna. Mari kita lihat di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saudara, mintalah kepada Tuhan. Berdoalah, Tuhan bebaskanlah aku dari yang tidak aku sadari. Memang orang boleh salah berkata. Memang kita kadang-kadang salah mengucapkan. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam mengucapkan suatu perkataan. Seringkali kita mengatakan sesuatu itu tidak kita sadari. Karena apa saudara? Karena emosi. Ya, seorang bernama Matthew Henry mengatakan, hati manusia itu ibarat dari sumber mata air. Perkataan manusia adalah sungai-sungai yang mengalir dari sumber mata air tersebut. Jika sumber mata air itu rusak atau tercemar, maka yang keluar mengalir ke sungai adalah lumpur ya saudara, atau aliran yang berbau tidak sedap, berbau busuk. Jadi bisa kita pastikan bahwa perkataan kasar kadang tidak kita sadari karena emosi meluap dari hati yang kasar. Ya, perkataan kebencian, kepahitan keluar dari hati yang pahit, yang kita benci. Ya, perkataan yang najis berasal dari hati yang najis. Karena itu kita harus memastikan hati kita senantiasa di dalam kondisi hati yang bersih. Ya, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan, dan tidak menyimpan hal-hal yang najis. Kalau itu ada, saudara merasa, oh itu saya, oh itu mungkin diriku, karena seringkali aku menjawab perkataan itu membuat seseorang menjadi marah ya atau tidak enak. Bertobatlah segera, lepaskan pengampunan, karena segala kenajisan di mata Tuhan itu tidak benar. Ya, minta daripada kuasa Tuhan Yesus menjamah dan menguduskan hati setiap kita. Amin. Mari kita lihat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, seperti tadi apa yang kita katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersih, maka hidup kita juga akan membawa berkat bagi sesama kita. Ya, jagalah ucapanmu, karena ucapan kita memiliki kuasa dan memiliki peranan yang penting. Di dalam kitab Kejadian kita mengetahui bahwa langit dan bumi itu terjadi karena perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, pada waktu saudara dunia diciptakan, jadilah terang, maka terang itu terjadi. Oleh karena itu kita harus menjaga perkataan kita. Ya, dan bisa menahan diri untuk tidak berbicara negatif. Oleh karena itu sangat penting sebagai anak Tuhan kita boleh memiliki buah-buah roh. Buah-buah roh salah satunya adalah penguasaan diri, self control. Ya, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan pelajari beberapa hal yang penting tentang perkataan. Ya, yang pertama, perkataan kita menentukan keadaan hidup kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, saudara, di situ dikatakan kita harus menahan. Jangan sampai kita melakukan dan mengatakan hal-hal yang negatif. Perkataan, ucapan yang menipu. Ya, dan kita bisa lihat juga di dalam Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. Ya, kita akan memelihara diri kita pada waktu kita mengalami kesukaran. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam perkataan kita. Ya, jadi perkataan kita itu dapat menyelamatkan hidup kita. Atau sebaliknya, perkataan kita dapat merusaknya. Jadi kita perlu mengerti bahwa ada kuasa di dalam perkataan. Perkataan itu menciptakan dunia kita.
Pilihlah untuk memperkatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, perkataan kita menentukan hari-hari yang baik dan penuh berkat. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, di sini dikatakan untuk menjaga lidahnya. Saudara, tapi sering kali kita mendengar ya, kalau seseorang lagi berseteru dengan orang yang lain, kemudian ada jawaban, oh dasar lidah tidak bertulang. Ya saudara, the tongue no have bone. Berapa banyak kita bisa mendengar kata-kata demikian. Ya, karena orang itu mendengar perkataan itu merasakan dia kecewa atau merasakan dia sakit ya. Jadi oleh karena itu hati-hati sekali lagi dengan perkataan. Lidah bisa membangun, lidah juga bisa membinasakan. Firman Tuhan memberikan kita satu hal yang kelihatannya sepele, tetapi membawa dampak yang besar, yaitu mulut. Ya, saudara, mari kita belajar perkataan apa yang kita sudah ucapkan. Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar menjaga perilaku hidup kita melalui perkataan kita. Ucapan yang sia-sia akan membangun tembok pemisah. Jika kita mengucapkan hal yang buruk tentang seseorang, maka sebuah tembok pemisah akan terbentuk. Ya. Dan pemisah itu akan menjadi semakin tebal di dalam benak orang lain. Dan suatu pemisah yang membatasi komunikasi. Maka komunikasi tidak akan terjadi lagi karena apa? Karena sudah ada tembok pemisah. Mari kita gumuli akan tembok itu. Supaya tidak terjadi. Kita harus singkirkan tembok pemisah tersebut. Memang tidak mudah. Demikianlah kekuatan dari kata-kata. Ya, ucapan yang buruk dapat menciptakan tembok pemisah yang merusak sesuatu hubungan. Contoh saudara di tengah keluarga. Ya, kadang-kadang kita tanpa rasa, kita emosi, ya. Dan di dalam emosi kita sudah mengeluarkan perkataan yang negatif. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya tidak puas kalau saya tidak marah. Saya tidak puas kalau saya tidak melontarkan kata-kata itu. Supaya orang itu sadar. Saudara, sebagai anak Tuhan, diperlukan self-control. Diperlukan penguasaan diri. Memang mungkin Anda tersakiti dan Anda kecewa. Tidak mudah. Ya, tetapi pada waktu Anda mengalami kekecewaan yang sedemikian berat, larilah di bawah kaki Tuhan. Berdoalah, minta tuntunan Tuhan. Ya, karena supaya kita tidak melakukan hal-hal yang lebih negatif lagi sehingga kita semakin runyam, ya, dan tembok pemisah akan terjadi. Maka tidak akan membawa suatu relationship yang baik, terlebih di dalam keluarga. Ya, saudara, mari kita lihat sampai pun di dalam bersenda gurau itu firman Tuhan juga mengatakannya. Kita lihat di dalam Amsal 26 ayat 18 dan 19. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Demikian ya saudara, kalau kita ingatkan, aku cuma bersenda gurau. Jadi melalui perkataan kita itu sudah menyakitkan hati orang lain. Ya, contohnya saudara, ini adalah suatu kisah nyata. Ada seseorang yang lagi menjalani pernikahannya. Kemudian ada seorang sahabat dari calon suaminya mendekati daripada si wanita. Dan dia berkata, sudah benar pilihanmu, kamu tidak salah memilih pasangan hidupmu pria ini. Kamu sudah pikirkan dan apakah kamu sudah bawa dalam doa, saudara? Ya,
Apakah kamu di kemudian hari tidak akan kecewa dengan pernikahanmu ini? Ya saudara, jadi kata-kata daripada sahabatnya itu adalah merupakan suatu senda gurau, hanya bercanda. Tetapi pengantin perempuan itu pada waktu dia menerima masukan kata-kata tersebut, pada waktu dia berjalan sampai di depan altar, pikirannya sudah berjalan. Pikirannya sudah memikirkan, kalau sahabat suamiku aja bisa mengatakan, apakah aku tidak salah pilih dengan suamiku ini. Dan itu terngiang-ngiang terus saudara di dalam benak pikirannya. Dan membuat si pengantin wanita ini kehilangan damai sejahtera, apa yang mimpi-mimpi indahnya yang dia pikirkan, semuanya itu hancur berantakan. Ya saudara, tetapi sahabatnya ini tertawa. Ya, dia pikir bahwa pengantin wanita ini juga akan tertawa, tetapi nyatanya tidak. Dia berpikir dengan sangat amat serius. Ya saudara, bayangkan betapa ucapan senda gurau yang sedemikian rupa itu tidak lucu, saudara. Ya, dan mengganggu hubungan suami istri yang baru ini. Alkitab memperingatkan kita untuk tidak mengucapkan hal yang sia-sia walaupun di dalam canda. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ya saudara. Yang ketiga, hendaklah perkataanmu diucapkan pada saat yang tepat. Kita lihat di dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya saudara, perkataan yang diucapkan pada saat yang tepat. Saudara, sering saya mendengar nasihat dari orang tua, ya, zaman dulu sering kali memberi nasihat. Kalau suamimu baru pulang kerja, jangan dikasih beban pikiran yang terlalu berat, jangan dilaporin yang enggak-enggak, ya, jangan dibawa apapun cerita yang sedemikian membawa lebih berat bebannya. Saudara, karena apa? Karena si istri tidak pernah tahu apa yang dilakukan pekerjaan suami di kantor. Mungkin pekerjaan suami itu terlalu berat, mungkin stres, atau mungkin ada sesuatu yang tidak benar di kantor, tension ya, terjadi satu pressure, pekerjaannya belum bisa diselesaikan dengan baik, tahu-tahu sampai di rumah, begitu pintu dibuka, langsung si istri sudah memborbardir dengan perkataan, kamu tahu enggak, anakmu tadi tidak boleh pulang sekolah. Anakmu dihukum oleh gurunya, anakmu tadi mengalami accident, anakmu begini, anakmu begitu. Ya saudara, atau dikatakan, Pak kamu tahu enggak tetangga sudah beli mobil yang lebih baru lagi, kapan kamu belikan aku mobil yang baru. Jadi begitu suami pulang kantor yang dalam keadaan lelah, menerima masukan yang sedemikian, saudara bisa bayangkan perkataan apa yang keluar. Dan sedemikian kalau suami mulai mengatakan hal-hal yang negatif atau karena emosi, karena capek, akhirnya terjadi ya salah paham. Dan hari itu menjadi runyam kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara, bersikap dewasalah di dalam mengucapkan perkataan. Taulah akan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Ya saudara, seringkali yang disebut perkataan yang salah bukan semata-mata karena isinya yang salah. Namun dianggap salah karena penyampaiannya tidak tepat pada waktunya. Ya saudara, oleh karena itu dibutuhkan hikmat Tuhan. Untuk mengetahui kapan waktu yang tepat. Ya, kalau sudah istirahat, sudah rileks, kita bisa menyampaikan suatu pesan kepada seseorang atau kepada suami atau kepada istri ya saudara. Dengan perkataan-perkataan yang akan menghasilkan yang baik, menghasilkan sesuatu yang membangun. Mari kita lihat di dalam Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi saudara, di dalam perkataan kita pun dibutuhkan kerendahan hati. Ya, kalau kita dengan rendah hati mengucapkannya, dengan sweet, dengan manis saudara, siapapun yang mendengarnya juga akan merasakan dengan damai. Tetapi kalau kita melontarkan kata-kata itu, menyampaikan kata-kata itu dengan kasar,
tidak dengan rendah hati, maka juga akan membawa dampak yang negatif. Ya, semakin banyak seseorang mengucapkan hal-hal yang sia-sia, semakin banyak kesalahan akan terjadi. Kita lihat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara, kembali lagi self-control. Menahan bibirnya. Jadi hati-hati. Ya, take a time. Ya, ambil waktu untuk bisa melihat suasana yang baik, yang rileks, baru kita mengucapkan apa yang menjadi isi hati kita. Ya, saudara, kalau enggak, saudara, kadang-kadang suami pulang kantor itu udah capek, atau istri juga yang bekerja seharian ngurus anak dalam keadaan hamil, keuangan yang menipis, semuanya juga itu membuat stres. Kadang-kadang perkataan dari suami yang stres, perkataan dari istri yang stres, semuanya mengeluarkan kata-kata yang negatif. Saudara, kita harus tahu. Ada karakter suami, ada karakter istri yang mengandung. Mengandung artinya apa, saudara? Kalau kita mendengar sesuatu perkataan tersebut, kita empet, disimpan. Ya, pada waktu suami mengatakan perkataannya itu, dia tidak menyadari bahwa dia berkata dengan kasar atau emosi. Tetapi mungkin si istri itu diam. Ya, dia terima perkataan yang kasar, dia terima perkataan yang sedemikian rupa, tetapi dia pendam di dalam hati. Ya, 1 hari ditelan, 2 hari ditelan, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Dan itu akan menjadi bom waktu. Ya, dan ini bukan juga cuma buat istri, tetapi ada tipe suami yang demikian. Ya, dia sabar menerima. Ya, padahal si istri tidak tahu bahwa beban suami ini sudah bertumpuk-tumpuk di dalam hati dan kepikirannya. Dilaporin lagi, diajak lagi, terus kata-kata nih, kamu tuh dengar enggak sih? Kamu tuh punya perhatian apa enggak sih? Gitu. Ya, saudara. Dan itu semua perkataan yang demikian, mungkin suami diam, tetapi semuanya itu diterima dengan sabar, tetapi di dalam hati. Itu menjadi 1 hari menjadi bom, saudara. Dan akhirnya apa? Semuanya menjadi berantakan. Oleh karena itu, saudara, mari kita boleh mengucapkan kata-kata itu dengan nice. Seberat problem apapun yang harus kita pikul, kalau kita mengucapkannya itu dengan nice, dengan sweet, dengan kata-kata yang manis, saudara. Ya, saya percaya tidak ada seorang istri pun mau dibentak. Tidak ada seorang wanita pun yang mau diperlakukan dengan kasar. Ya, sedemikian saya juga merasa tidak ada seorang pria pun mau ya diperlakukan dengan kasar. Karena itu firman Tuhan yang harus ada di tengah-tengah keluarga. Ya, mari saudara, kita belajar banyak dari firman Tuhan. Ya, kalau kita bisa berbicara dengan nice, semuanya akan menjadi baik. Seberat apapun problem, setinggi apapun tension, mungkin di dalam situasi pandemik, di situasi corona yang tidak pernah berhenti. Ya saudara, belum ada jawaban hingga akhir ini. Tetapi kalau kita bisa berbicara dengan nice, kita bisa merundingkan sesuatu, jalan keluarnya sesuatu dengan baik. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga tersebut dan Roh Kudus akan menjamah, memberikan hikmat dan memberikan jalan keluar. Dan keluarga itu juga mengalami kedamaian. Mari saudara, kembali lagi ke firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita tidak berdiri dan tidak melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Semua jawaban persoalan hidup saudara dan saya, 1001 macam masalah, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar yang luar biasa, di luar pikiran kita. Amin. Saudara, ketidaksabaran, ketidakmengertian akan kehendak Tuhan akan membuahkan perkataan yang negatif. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak membaca akan firman Tuhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, perkataan yang baik akan membawa kesembuhan. Ya, saudara, mari kita baca di dalam Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, begitu indah ayat ini.
Ya, sudah diajarkan semua oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maukah kita melakukannya? Biasakanlah kita berkata-kata dengan baik dan nice ya. Sadarilah melalui perkataan kita orang lain akan dipuaskan. Ya, yaitu pada waktu mereka mendengar kata-kata Anda yang membangun. Ya, ada orang yang sharing, ada orang yang membuka hatinya. Kalau Anda menjawab dengan betul-betul kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan akan melegakan dari hati orang tersebut, saudara. Tapi seringkali jawaban kita itu juga membawa orang lain bertambah stres. Kenapa? Selidiki hati terlebih dahulu. Orang yang memiliki kepahitan di dalam hati tidak akan bisa berbicara dengan nice. Tidak akan bisa berbicara dengan baik. Selalu kata-katanya menyulut. Selalu kata-katanya itu membuat api, saudara. Sehingga orang yang mendengarnya itu gak enak semuanya. Pernahkah Anda menemukan seseorang demikian? Ya, oleh karena itu saudara, mari bereskan hati kita dulu. Apabila ada akar pahit, datanglah kepada Tuhan. Agar Roh Kudus boleh membimbing Anda untuk Anda bisa mengampuni orang-orang yang menyakitkan hidupmu sehingga akar pahit tersebut bisa tercabut. Karena dengan akar pahit itu maka kehidupan kita itu akan memancarkan dari perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. Orang yang mendengarnya tidak enak dan akhirnya orang gak mau berteman dengan orang tersebut. Ya, hati-hati saudara. Ya, sebaiknya perkataan itu karena orang yang tidak sadar dengan memiliki akar pahit keluar perkataan-perkataan yang mematikan. Keluar perkataan-perkataan yang membunuh semangat daripada orang lain. Dan akhirnya orang akan pergi saudara. Orang akan menjauhi. Gak mau dekat. Kita gak mau sakit ya saudara. Sedemikian rupa. Karena itu firman Tuhan mengingatkan beberapa hal diantaranya. Yaitu setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh buah perkataannya. Buah perkataan apa yang saudara keluarkan? Ya, mari kita lihat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ya, saudara, jelas sekali semuanya tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, ada juga perkataan yang pedas itu membangkitkan amarah orang lain. Ya, kita lihat di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, ya saudara, oleh karena itu saudara bisa koreksi diri. Ya, mungkin saudara katakan, pastor saya nggak bisa terima perkataannya dia. Perkataannya begitu menyakitkan, perkataannya begitu sangat menyinggung. Itu semua sumbernya dari hati. Karena hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan kemarahan, yang terpendam, itu keluarnya itu ya saudara. Kita melihat muka dari orang itu aja mukanya muka pepaya. Ya, dari muka tersebut kita tahu siapa orang ini. Saya rasa Anda sebagai anak Tuhan, saya mau semuanya mukanya bergembira. Saya mau semuanya mukanya cerah. Dan itu semuanya bersumber dari hatimu. Mari, setelah Anda mendengar firman Tuhan ini, bereskan hatimu. Ya, supaya ada terpancar kehidupan melalui wajah kita. Ada karisma yang memancar keluar dari wajah kita. Saudara, demikian juga pada saat pandemik. Mungkin Anda mengatakan, pastor enak saja kalau berbicara. Saat ini saat pandemik, gimana saya nggak empet, gimana saya nggak menahan semuanya ini. Pikulan begitu berat, kerjaan tidak ada, suami tidak bekerja atau keadaan sedemikian membawa tekanan yang bertubi-tubi. Saudara, setiap perbuatan yang terjadi di sekeliling kita, apakah Tuhan tidak tahu? Dia yang memegang kendali atas seluruh muka bumi. Tetapi pertanyaannya, bagaimana sikap hatimu? Apakah engkau mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Ataukah kita hanya meminta, menyalahkan, komplain, marah-marah terhadap Tuhan? Mengapa ini, mengapa itu? Tetapi hati kita nggak pernah beres. Kita tidak ada kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Mohon ampun, mohon tuntunan Roh Kudus.
Mohon pengurapannya agar mengerti apa yang harus dilakukan di masa-masa pandemik ini. Saudara, ini adalah satu panggilan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, mohon ampun. Maka saya percaya Tuhan Yesus yang pegang kendali atas hidup setiap umatnya akan memberikan jalan keluar. Dan pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Ya, oleh karena itu saudara, kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kemudian, perkataan kita dapat mendatangkan kutuk. Dari mana? Mari kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya saudara, dengan lidah kita memberkati orang. Dengan lidah kita juga mengutuk. Sedemikian rupa. Menyadari bahwa perkataan itu sangat berkuasa. Baiklah kita berhati-hati di dalam mengucapkannya. Ya, apakah kita mau mengambil waktu untuk mengevaluasi ya ucapan kita dan melihat perkataan seperti apa yang kita sudah ucapkan tadi. Apakah itu keluar daripada hati kita, itu menyegarkan, membawa sesuatu yang manis, sesuatu yang sweet, ya saudara. Atau saudara membawa kepahitan dan memuakkan bagi orang lain yang mendengarnya. Mari kita koreksi diri. Ya, kalau pada waktu Anda mendengar kata-kata yang pahit, ya, saudara bisa membayangkan saudara. Kata-kata yang manis begitu indah, membawa hati damai sejahtera. Kata-kata yang kasar langsung terbayang di hadapan Anda mungkin seperti Anda melihat seekor ular yang lidahnya bercabang dua. Ya, sedemikian rupa di mana kalau kita mendengar gosip. Ya, orang yang suka gosip, orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain, merasa dirinya yang paling benar. Belum tentu saudara, orang yang dikatakan itu benar. Apakah perkataan kita itu sungguh-sungguh membangun? Ataukah karena kita merasa kita lebih dari orang lain, maka kita menjatuhkan daripada perkataan itu melalui gosip. Berhati-hatilah. Semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, lidah adalah satu indera yang sangat penting yang kita pakai untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan membangun, bukan perkataan yang negatif. Ya, mari kita lihat di dalam Mazmur 39 ayat yang kedua. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Jelas saudara, oleh karena itu rekam kata-kata dari firman ini, masukkan di dalam loh hatimu. Ya, semuanya sudah tertulis. Tuhan itu tahu lidah yang kecil ini saudara, bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan situasi apapun di tengah pekerjaan atau di tengah masyarakat, ya, di tengah politik sekalipun, ya, untuk bergosip dan memfitnah, bermacam-macam. Ada ungkapan yang mengatakan, saudara tadi saya katakan, bahwa lidah itu tidak bertulang, ya. Karena apa? Karena seringnya orang tidak bertanggung jawab melalui perkataannya sudah menjatuhkan orang lain. Ya, sedemikian rupa tidak berpikir panjang, ya. Kadang-kadang orang tua juga ya saudara mengatakan sesuatu yang dan dilihat oleh anaknya. Dan anak ini cuma mendengar orang tuanya cuma bergosip. Hari ini tetangga depan, besok tetangga belakang, besok lagi tetangga kiri, tetangga kanan. Semuanya itu digosip. Ya saudara. Mari kita mau hilangkan, kembalilah kepada firman kalau Anda dan saya benar-benar sebagai anak Tuhan. Jagalah perkataanmu. Ya. Selagi masih ada kesempatan, bertobatlah. Keluarkan perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Jangan memfitnah, karena itu akan kembali kepada dirimu. Sekalipun apa yang Anda katakan, di dalam gelap tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Ya, oleh karena itu sekali lagi berhati-hatilah. Mari kita lihat ya Yakobus 3 ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ya, saudara kita lihat di sini. Ya, penuh racun dan mematikan.
Lidah ini sungguh-sungguh saudara. Harus kita tundukkan dengan firman Tuhan. Kembali lagi saya katakan, jaga hatimu. Kalau hatimu bersih dan tidak memiliki kepahitan, maka lidahmu pun tidak akan mengeluarkan kata-kata yang pahit. Amin. Saudara, ada 3 poin yang kita pelajari tentang lidah. Ya, yang pertama, lidah kita mencerminkan kehidupan rohani kita. Ya, melalui percakapan kita dapat mengetahui kondisi spiritual orang itu. Ya, hal ini disebabkan oleh apa yang memenuhi hati kita, itulah yang diucapkan oleh lidah kita. Itu tadi yang saya katakan. Ya, koreksi diri, apa yang ada di dalam isi hatimu. Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, atau sesuatu yang menyakitkan. Penuh. Saya bertemu dengan seseorang saudara. Ya, yang keluar dari kata-katanya itu cuma negatif. Ya, penuh, dan saya berharap orang ini membutuhkan kelepasan. Orang ini membutuhkan inner healing. Ya, karena terlalu luka di dalam hidupnya. Sehingga luka-luka itu tadi memenuhi hatinya. Yang ada hanya sakit hati, dendam, kecewa, kepahitan. Dan itu memancar keluar dan berbisa. Untuk semua orang yang mendengarnya akan lari saudara. Ya, mari kita koreksi diri masing-masing. Melalui firman Tuhan ini, biarlah hidup kita diubahkan. Dan kita dibebaskan. Ya, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitkan hatimu. Ya, kita tidak bisa membawa masa lalu itu dengan penuh kepahitan. Kita gendong terus dan kita berjalan tertatih-tatih untuk menghadapi menuju ke masa depan. Serahkan semua kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, meskipun lidah kita ini kecil, tetapi pengaruhnya sangat besar. Ya, hal ini juga kita harus berhati-hati untuk menggunakan lidah kita. Jika kita tidak tunduk kepada kedaulatan Tuhan, cara bicara kita akan membawa kerusakan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Ya, oleh karena itu undanglah Roh Kudus setiap hari, mohonlah pengurapannya, datanglah ya saudara, lakukanlah pujian penyembahan begitu Anda bangun tidur dengan pengucapan syukur, serahkan sakit hatimu, serahkan kepahitanmu, dia akan ambil alih. Dan engkau akan memiliki hati yang baru. Ya saudara, saya tahu, saya percaya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka Roh Kudus sanggup membersihkan tanah hati kita. Ya. Yang ketiga, jika kita menggunakan lidah kita untuk memuaskan emosi. Tidak puas ya kalau tidak marah. Tidak puas kalau tidak membalas orang yang sudah memberikan kekecewaan atau kesakitan kepada dirinya. Ya, oleh karena itu saudara, mari datang kepada Tuhan. Karena apa yang engkau ucapkan, itulah yang mencerminkan keadaan kondisi siapa diri kita. Ya, ini ada suatu kisah nyata. Di suatu negara, seseorang mengikuti pemilihan menjadi senator. Untuk memenangkan pemilihan, ia menggunakan taktik yang paling hina. Ya, dan memfitnah serta menghina kepribadian dari pesaingnya. Dan akhirnya dia memang menang di dalam pemilihan senator tersebut. Pesaingnya menderita tekanan besar. Karena kata-kata fitnahan itu, ya saingannya itu mengalami tekanan yang besar sehingga dia menjadi orang yang terpuruk. Ya, 10 tahun kemudian senator yang memfitnah saingannya itu mengetahui bahwa dia menderita tumor yang ganas pada otaknya. Ya, dan ia tahu bahwa waktunya di dunia tidak lama lagi. Ia pun menulis surat dan memohon pengampunan kepada pesaingnya. Ya, meskipun senator ini sudah berbuat dosa yang serius di mata Allah, ya, tetapi dia melakukan bagiannya. Dia sempat untuk memohon pengampunan, bertobat sebelum kematiannya dan meminta maaf kepada orang yang disakitinya. Saudara, kadang kita tidak tahu, kita sudah menyakiti orang lain. Tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan ini, kalau kita ditegur melalui firman ini,
Mari kita koreksi diri. Apakah kita pernah menyakiti orang lain? Ya, kalau Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, cepatlah kita berbalik. Mohon maaf. Jangan kita pegang terlalu tinggi harga diri kita untuk memohon ampun. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di muka bumi ini. Semua orang itu berdosa. Tetapi yang Tuhan mau dan yang Tuhan mau kehendaki, adakah kita memiliki kerendahan hati, berani untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti? Ya, saudara, mari. Ini di saat-saat pandemik, di saat wabah yang tidak menentu saat ini. Alangkah baiknya masing-masing kita memeriksa diri kita dan memohon ampun yang pertama kepada Tuhan dan juga memohon maaf kepada orang yang kita sakiti. Hati kita akan bebas, hati kita akan plong saudara dan bersih. Maka segala kepahitan yang ada di dalam diri kita itu akan tercabut dan hidup kita menjadi manusia yang baru. Betapa indahnya kalau kita mampu melakukan sedemikian rupa. Amin. Ya, mari kita melihat saudara. Ada apa saudara? Sebelum kita mengeluarkan kata-kata kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ada 5 hal. Ya, oleh karena itu sebelum Anda berkata-kata, selidikilah. Yang pertama, kalau Anda lagi sharing dengan seseorang atau Anda mendengar perkataan-perkataan dari orang lain, selidikilah. Yang pertama, apakah kata-kata itu benar? Ya. Yang kedua, perkataan yang kita mau ucapkan itu, yang kita mau berikan kepada orang lain, apakah perkataan itu menolong? Ya. Dan apakah kata-kata yang kita akan berikan itu ada manfaatnya? Ya. Dan juga apakah perkataan itu perlu diucapkan? Terlebih kalau perkataan itu perkataan yang negatif atau sumpah serapah saudara. Apakah itu perlu diucapkan? Dan yang terakhir, apakah kata-kata itu baik? Kalau Anda bisa pegang kelima hal ini, sebelum Anda berkata-kata atau sebelum Anda juga menerima perkataan orang lain, kita telaah terlebih dahulu. Kita saring terlebih dahulu. Maka hatimu akan plong saudara. Hati kita akan ringan. Ya, sedemikian rupa. Saudara, pada suatu hari, ini kisah nyata. Ada seorang anak remaja melayani pendeta, ya, dan dia melayani di satu gereja di desa kecilnya. Si anak ini, saudara, dia lagi remaja, dia lagi gugup melayani di mimbar. Sehingga dia menjatuhkan gelas yang ada di situ, ya, yang berisi secawan anggur dengan tidak sengaja. Sehingga gelas anggur itu tadi jatuh dan pecah. Dan sedemikian rupa apa yang terjadi? Si pendeta menegur dia dengan sangat keras dan menampar pipi anak itu dengan suara keras. Sehingga semua orang yang ada di situ melihatnya. Dan berkata pendeta ini kepada anak remaja ini, pelayan mimbar. Tinggalkan mimbar dan jangan pernah kembali lagi. Saudara, dan anak ini bertumbuh ya dan menjadi suatu pimpinan komunis yang memerintah di Yugoslavia selama bertahun-tahun. Saudara, melalui ucapan yang sedemikian, sungguh. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kemudian pada suatu hari di satu katedral di kota yang besar, ada seorang remaja juga, anak laki-laki yang dia melayani sebagai pelayan mimbar. Ya, dalam kebaktian hari Minggu. Ia juga tanpa sengaja, dia sudah menjatuhkan secawan anggur. Sehingga berantakan di altar tersebut. Hamba Tuhan itu berpaling kepadanya dan mengatakan. Dia berbisik dengan lembut dan berkata, "Nak, suatu hari kelak engkau akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa." Saudara tahu, anak itu bertumbuh dewasa dan kemudian menjadi Uskup Agung Fulton Sheen namanya. Saudara, perkataan kita mempunyai pengaruh yang sangat besar. Mungkin dengan apa yang saudara dengar pada firman Tuhan sore hari ini. Ya, engkau teringat akan masa lalumu, engkau teringat akan masa kecilmu, sehingga tanpa engkau sadari engkau memiliki kepahitan. Pada waktu engkau masih kanak-kanak, pada waktu engkau masih kecil,
Bagaimana engkau diperlakukan oleh orang tuamu? Atau bagaimana engkau mengalami sesuatu kepahitan dari tetangga atau dari keluarga besar. Ya saudara, dan itu masih terekam di dalam hatimu. Mari bersama saya berdoalah. Ampuni orang yang sudah menyakitkan hatimu. Mungkin engkau merasa tertolak. Engkau tidak merasa diperhatikan. Engkau tidak merasa bahwa engkau adalah sesuatu yang indah di mata orang tuamu. Atau apa saja saudara. Mari berdoalah kepada Tuhan. Ampuni orang-orang yang sudah menyakitkan hidupmu di masa lalumu. Ya, kata-kata yang dapat membangun harga diri, menciptakan persahabatan. Ya, saudara, memberikan harapan dan menurunkan berkat. Ya, kata-kata dapat menyembuhkan dan mendorong prestasi. Sedemikian rupa, saudara, kata-kata dapat menghasilkan kehidupan atau kematian. Tetapi ketika kita menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana, maka kita akan mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus akan menolong kita untuk bertindak bijaksana. Marilah kita terus mengawasi perkataan kita. Camkanlah baik-baik. Jangan membangun tembok pemisah di tengah keluarga, ya, di tengah masyarakat, ya, sehingga kita tetap bisa memiliki sahabat-sahabat yang baik, keluarga yang indah sedemikian. Pahamilah akan ajaran Tuhan lewat Alkitab. Ya, karena Alkitab itu memandu kehidupan setiap kita. Mengenai kuasa dari lidah dan kuasa daripada ucapan. Kadangkala ucapan yang positif dan tegas memang diperlukan saudara. Tetapi untuk sesuatu kebaikan. Ya, dan hal itu memang diperlukan. Ya. Namun pastikanlah bahwa ucapan yang tegas itu tidak membawa akibat sesuatu yang buruk atau merusak. Mari kita akan baca pada ayat emas ini saudara. Sungguh luar biasa. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-36 dan ke-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, rekam ayat emas ini dalam hatimu dan kita akan merubah mulai malam hari ini hanya kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita gemakan. Gunakan perkataan yang positif untuk membangun dan menjadi berkat bagi sesama. Isilah hati dengan kata-kata hikmat, dengan firman Tuhan dan tutup hati dan telinga dari perkataan yang negatif dan menjatuhkan. Sebaliknya, bukalah hatimu lebar-lebar untuk perkataan yang membangun dan menguatkan iman sesama kita. Sudahkah kita mengerti apa dampak dari perkataan negatif dan apa dampak dari perkataan positif itu? Ya, sikap seperti apa yang Anda ambil untuk menghadapi perkataan positif dan negatif? Mari, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita pelajari saudara. Dengarkan baik-baik lagi. Saudara, ayat-ayat yang sudah Anda pelajari bersama-sama tadi, rekam dalam hatimu dan lakukanlah. Pasti ada sesuatu yang luar biasa menjadi kita lahir baru kembali di dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Mari saudara, kita menyembah bersama-sama. Ya, buka hatimu. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Isi mulut kita dengan pujian saudara. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu.
Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar melalui firman-Mu malam hari ini. Ampuni kami ya Bapa. Selama ini kami salah berkata-kata. Selama ini kami tidak mengerti bagaimana kita harus berkata-kata. Sehingga tanpa kami sadari, kami sudah membangun suatu tembok pemisah. Baik di tengah keluarga ataupun di tengah masyarakat. Tetapi biarlah firman-Mu ini Tuhan, termeterai di dalam hati setiap kami yang mendengar firman ini. Dan kami mau berubah, berkomitmen, hanya kata-kata berkat yang kami ucapkan. Perkataan-perkataan yang positif, yang membangun ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi sesama kami. Dan juga di tengah keluarga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Siapa yang percaya dan sudah menerima anugerah daripada firman Tuhan ini mengatakan amin, amin, amin.